Baik, jumpa lagi dengan sang review channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah USB hub buatan dari brand Orico. Ini kemasan dari USB hub-nya. Dan ini produk yang akan saya review USB hub dari brand Orico yang memiliki spesifikasi terdapat 7 buah port USB-A dan ada daya tambahan atau arus DC in dengan daya maksimalnya hingga 15 watt. Ini daya tambahannya. Nah, tujuan dari daya tambahan ini berguna untuk membantu laptop dalam mengangkat sebuah beban apabila kita menghubungkan banyak perangkat untuk mentransfer data ke dalam sebuah laptop. Tentunya membutuhkan banyak daya tambahan. Misalnya ada keyboard yang ada RGB-nya, ada hard disk eksternal yang membutuhkan daya tambahan lebih besar apabila mentransfer data untuk memutar sebuah motor dalam kecepatan yang tinggi. Ada juga mouse yang ada RGB-nya. Semuanya akan saya jadikan satu untuk mentransfer data ke dalam sebuah laptop. Seberapa tangguh USB hub buatan dari brand Orico ini? Untuk lebih lanjutnya, simak videonya. Baik, ini produk dari USB hub Orico berkode label TWU327A. Ya, ini memiliki port sebanyak 7. Nah, ini ya. Terdapat 4 port versi ketiga ya. Ini. Lalu terdapat 3 port lagi versi kedua. Versi ketiga ini kecepatannya lebih tinggi daripada yang versi kedua. Oke. Lalu di sebelah sini nah, terdapat DC in berjenis port USB Type-C. Fungsinya untuk menambah daya apabila kita nyolokin ke sini perangkat yang membutuhkan daya lebih, kita bisa memberi asupan daya ke sini menggunakan charger ya berjenis USB Type-C. Nah, daya maksimal yang bisa gunakan untuk mengisi daya dari port USB hub ini maksimalnya ini ya 5 volt kali 3 ampere atau sama dengan 15 watt. Oke. Lalu panjang dari kabel ya. Kabelnya ini berjenis kabel USB-A yang versi ketiga. Nah, ini ya berwarna biru biasanya versi ketiga itu. Oke. Untuk panjang kabel ya, panjang kabel ini memiliki panjang sekitar 15 cm ya. Ya. Antara 14 sampai 15 cm. Untuk desainnya sendiri dia memiliki desain ukuran sekitar 14 cm ya, dikali lebarnya berapa ini 2,5 cm, lalu tingkat ketebalannya 1,5 cm. Orico USB hub 7 port atau bermodel TWU327A ini memiliki berat sebesar 48,6 gram. Baik, kali ini saya akan menguji USB hub buatan dari Orico ini ya. Ini USB hubnya. Oke, yang bertotal 7 port dibagi dengan 3 port menggunakan versi 2,0, 4 port menggunakan versi 3.0. Nah, untuk yang 3 port ini saya gunakan untuk mouse 1 ya. Ini kabel mouse yang sudah ada RGB-nya ya. Lalu yang kedua ini saya gunakan untuk kabel keyboard ya. Kabel keyboard saya ada 2. Karena di keyboard itu ada USB-nya juga yang versi berapa ya? 2,0 dan ini untuk keyboardnya. Jadi ada 2 kabelnya. Lalu yang satu ini ya, ini saya gunakan untuk connect ke printer. Ya, printer. Nah, ini sisa 3 ya. Yang 3 ini saya gunakan untuk menyambungkan ponsel, anggap sebagai modemnya ya nanti. Ini saya hubungkan langsung. Nah, sudah nyala ya ponselnya. Oke. Lalu saya gunakan untuk yang 2 ini, saya gunakan untuk flash disk ya nanti. Oke. Yang setelah saya gunakan untuk hard disk eksternal. Apakah kabel ini mampu atau tidak dengan saya tambahin power daya ya. Ini saya sudah siapkan chargernya untuk sebagai tambahan DC in atau power. Oke, sekarang saya hubungkan powernya ya. Ini menggunakan kabel USB Type-C. Saya kasih ini
ada wattmeternya untuk memantau berapa daya yang dibutuhkan untuk menyuplai semua aksesoris komputer ini ya. Oke, saya hubungkan sekarang ke USB Type C. Oke ya, sudah nyala. Ini sudah nyala. Oke, lalu saya hubungkan flash disk ya. Apakah bisa terbaca atau tidak ya? Oke, saya hubungkan ini. Nah, flash disk ini sudah menggunakan USB versi 3.1. Jadi lebih cepat dari 3.0 ya. Berkapasitas 128 GB. Oke, saya hubungkan. Oke, selanjutnya yang terakhir saya gunakan untuk harddisk eksternal. Apakah dia terhubung atau tidak? Ini ya kabel dari harddisk eksternalnya ya. Ini, nah ini ya. Oke, untuk kabel dari USB hub ini sendiri kan pendek segini ya, cuma segini kabelnya. Jadi saya menggunakan extension ya. Saya larikan ke bawah, ke belakangnya laptop ini ya, lalu terhubung ke sini. Sekarang kita coba untuk memfungsikan HP-nya sebagai modem. Saya terangkan dulu biar brightness-nya saya cerahkan dulu biar terlihat. Nah ini ya, coba saya gunakan sebagai USB tethering. Nah ini, oke, saya hubungkan. Nah ini sudah terhubung ya, ini. Nah, Galaxy M11 internal access. Kita coba. Nah ini dia sudah mencapai dayanya inputnya ya. Dia membutuhkan daya 9 watt, berjalan di 9 watt. Coba saya gunakan ini. Nah, ke toko saya. Nah ini ya sudah bisa terhubung ke internet. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mengcopy dari beberapa disk yang sudah saya colokkan ke USB hub ini ya. Ini mulai dari hard disk eksternal dan USB flash disk dari SanDisk. Nah ini ya, ini SanDisk ya. Lalu yang ini hard disk eksternal ya, Seagate, saya kasih Seagate eksternal, saya kasih nama itu. Oke, sekarang saya coba untuk mentransfer dari SanDisk ya ke internal laptop. Anggap saya taruh di video. Nah ini ya, saya kasih nama SanDisk gitu aja. Oke. Nah ini kecepatannya berjalan cukup baik. Rata-rata dia membutuhkan kecepatan berapa ini? Sekitar 100 MB ya. Nah sudah selesai. Oke, selanjutnya saya copy dari laptop ke SanDisk. Berapa kecepatannya? Oke, saya taruh di sini saja di luar. Nah ini kecepatannya. ...121 MB per detik. Ini ya, membutuhkan waktu 13 detik untuk transfer file sebesar 1,5 GB. Oke, berjalan dengan baik. Dayanya masih membutuhkan daya sekitar 8-9 watt. Oke, selanjutnya saya coba ke harddisk eksternal. Mana? Ini harddisk eksternal. Tes copy ya. Dari harddisk ke laptop, saya taruh di video. Ini saya hapus dulu. Oke, copy. Nah ini kalau harddisk kecepatannya. Nah ini ya, indikatornya nyala, dia membaca. Nah kecepatannya dia 120 MB per detik.
enggak kurang lebih 11-12 lah dengan kecepatannya SanDisk ini dengan harddisk. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi dari laptop ke harddisk eksternal ya, tes copy ini saya hapus. Oke, saya copy sekarang. Nah ini ya. Nah, kalau proses copy ternyata membutuhkan waktu lebih lama ya. Ini dari laptop ke harddisk eksternal rata-rata kecepatannya 29-28 MB per detik. Nah, sudah selesai. Rata-rata 20 MB per detik kecepatannya, membutuhkan waktu 56 detik. Oke. Baik. Selanjutnya saya coba tanpa menggunakan power dari DC-in ini ya. Apakah bisa berjalan atau tidak? Oke. Tapi sebelum itu saya cabutin dulu bagian yang membutuhkan daya-daya besar dari tiga ini ya. Mulai dari flash disk, ponsel, dan hard disk eksternal. Oke, saya cek dulu satu persatu. Oke, saya cabut. Nah ini ketika saya lepas ya dayanya dari tiga perangkat tadi, ini tinggal 3 watt ya input DC-nya. Dari 9 atau 8 tinggal 3. Oke, saya cabut sekarang ini. Baik. Tanpa menggunakan power apa bisa jalan atau tidak. Mulai dari flash disk dulu ya. Oke, masuk flash disk. Nah ini SanDisk sudah masuk. Sekarang coba ponsel. Nah, ponselnya juga masuk. Coba saya hubungkan ke koneksi, lalu hotspot, USB hotspot. Nah sudah ya masuk Samsung Galaxy M11. Yang terakhir saya gunakan untuk disk eksternal. Nah dia tidak bisa masuk ini, cuma terbaca power saja, datanya tidak bisa masuk. Nah ini ya. Jadi yang memerlukan daya lumayan besar perkiraan ya harddisk eksternal dan ponsel ini. Sekarang coba menggunakan sumber daya dari USB laptop itu sendiri ya. Ini saya cabut, lalu saya tancapkan ke USB laptop ini ya. Ini. Oke. Oke. Saya tancapkan ya, mengambil sumber daya power dari USB laptop. Nah sudah nyala dayanya ya. Dia memakan daya masih 2 watt. Sekarang coba saya hubungkan ke flash disk. Oke, sudah masuk SanDisknya. Memakan daya naik lagi 1 watt ya, jadi 3 watt. Sekarang ke HP. Oke, sudah naik dayanya hingga 7 watt ya. Ini naik 8 watt ya ponsel. HP-nya sudah masuk dayanya. Nah, saya rubah ke
sistem USB tethering, anggap digunakan sebagai modem. Oke, yang terakhir saya gunakan untuk memasukkan hard disk eksternal ini ya. Nah, dia bisa terbaca kalau menggunakan sumber daya dari laptop. Ya, sudah terbaca ini ya. Oke, sekarang kita coba kita gunakan untuk mengcopy data. Langsung saja ke hard disk eksternal ya, karena hard disk eksternalnya yang membutuhkan daya besar. Jadi saya tes langsung ke hard disk eksternalnya. Oke, saya copy ke laptop. Tes copy yang tadi saya post, sekarang saya paste. Dayanya naik ini ya, antara 7 sampai 8 watt. Nah, kecepatannya juga turun. Nah, ya turun ini 114 MB per detik. Kecepatannya turun. Kalau tadi sekitar 120 125 nggak beda jauh, tapi coba saya copy dari laptop ke hard disk eksternal. Saya hapus dulu. Oke, sekarang saya copy, paste. Nah ini ya dayanya 8 watt dayanya ketika hard disk eksternalnya melakukan aktivitas 8 watt. Oke, sudah. Nah, saya coba lagi. Nah, ketika menggunakan daya dari laptop ya, maka dayanya ketika saya memasukkan hard disk eksternal, daya dari laptop itu down. Akibatnya sistem koneksi tethering yang ada di ponsel putus ya. Tadi sudah saya hubungkan, dia putus. Kalau saya mengistilahkan ya agak drop sedikit tapi bisa kembali lagi ya. Jadi seperti itu kelemahannya ketika menggunakan daya dari laptop. Jadi kesimpulannya, USB hub buatan dari brand Orico ini ya sangat bagus sekali performanya ketika kita menggunakannya secara bersamaan dengan bantuan DC in atau arus daya tambahan dari sebuah charger. Ketika saya hubungkan semua perangkat ini yang memiliki daya besar, lancar, tidak ada kendalanya. Ketika ada daya tambahan dari charger ini untuk membantu proses transfer data. Namun ketika saya copot DC in ini atau chargernya untuk membantu aktivitas transfer data, maka kendalanya tidak bisa berjalan. USB hub ini atau laptopnya bisa hang ketika transfer data. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang USB hub buatan dari brand Orico ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau usulan lain tentang video ini, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu sekian. Terima kasih.